Halo, selamat sore Tribuners. Kali ini Firdan Anda akan menemani Tribuners dalam program Live Tribun Travel Update. Kami akan menyajikan informasi mengenai rekomendasi tempat wisata dan juga kuliner yang ada di Indonesia, yang nantinya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Malam puncak event Toraja Karnaval yang dilaksanakan di objek wisata Patung Yesus memberkati Buntu Burake dipadati oleh pengunjung. Ribuan pengunjung tumpah ruah di event perdana yang dilaksanakan di Toraja setelah 2 tahun tidak digelar karena pandemi COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana suasana event tersebut, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Tommy Pasir yang akan melaporkan. Silakan, rekan Tommy. Baik Firda dan Tribun, selamat sore. Jadi event Toraja Karnaval yang digelar di kawasan objek wisata Patung Yesus Memberkati atau di Buntu Burake telah ditutup pada Sabtu 21 Mei malam kemarin. Jadi event ini digelar selama 3 hari sejak 19 Mei 2022. Jadi Toraja Karnaval yang dipersembahkan oleh Community JRM ini selama 3 hari pelaksanaannya itu ramai didatangi oleh warga atau pengunjung. Jadi beberapa pengunjung yang kami konfirmasi mengaku senang karena selain digelar di kawasan objek wisata, event ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat setelah kurang lebih 2 tahun tanpa kegiatan akibat pandemi COVID-19. Jadi selain digelar di kawasan objek wisata maksud kami, event ini juga dihadiri masyarakat karena digelar seperti festival band, lomba tari kreasi, dan juga di dalamnya melibatkan para pelaku UMKM dengan produk lokal dan juga masih ada kegiatan menarik lainnya. Jadi berdasarkan keterangan panitia, selama 3 hari pelaksanaan event Toraja Karnaval ini kurang lebih 25.000 pengunjung datang ke event Toraja Karnaval ini. Jadi ini adalah event perdana setelah 2 tahun tanpa kegiatan di Tanah Toraja akibat pandemi COVID-19. Masyarakat pun berharap event seperti ini dapat digelar secara berkelanjutan karena selama ini memang tidak ada hiburan karena pandemi COVID-19, dan juga diharapkan melalui event-event seperti ini dapat kembali mendongkrak kejayaan pariwisata di Tanah Toraja dan juga di Toraja Utara. Seperti itu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasir atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang pengunjung bernama Ima. Berikut liputannya untuk Anda. Ini festivalnya bagus, jadi ini cara pemerintah untuk merangsang wisatawan datang lagi ke Toraja setelah selama ini tertidur akibat pandemi. Jadi ini keren banget dan kita harap tahun depan ada lagi. Ini melihat antusiasme pengunjung ini bagaimana? Wah, tadi di tempat tiket aja itu antri. Jadi pengunjung itu betul-betul tertarik dengan kegiatan ini. Antri penuh. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, menjadi salah satu dari sekian banyak desa di Kabupaten Bangka Tengah yang punya potensi wisata yang sangat menjanjikan nih. Pasalnya, desa ini memiliki 3 pulau eksotis yang menawarkan keindahan alam dengan landmark pasir putih yang menakjubkan. Tak kalah dengan Pulau Ketawai yang berada di Desa Kurau, 3 pulau di Desa Tanjung Pura, yakni Pulau Nangka, Pulau Begadung, dan Pulau Pelepas, juga ramai disinggahi para pengunjung yang hendak pergi berlibur. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang Desa Tanjung Pura memiliki potensi wisata yang memang sangat luar biasa ya, karena memang memiliki 3 pulau yang berjejer, yang masing-masing pulau memiliki keunikannya tersendiri.
perlu saya sampaikan untuk ketiga pulau tersebut, ya ini adalah Pulau Nangka, Pulau Begadung, dan Pulau Pelepas. Untuk Pulau Nangka sendiri adalah satu di antara ketiga pulau tersebut yang memang memiliki penduduk ataupun berpenghuni dengan jumlah penghuni sekitar 100 lebih kepala keluarga. Dan perlu saya sampaikan juga untuk Pulau Begadung sendiri, seperti yang kita lihat di layar, memang memiliki keindahan landmark berupa hamparan pasir putih yang sangat luas dengan suasana ataupun ombak air laut yang memang terlihat tampak tenang dengan warna yang sangat biru. Selain itu, di Pulau Begadung khususnya terdapat juga hamparan batu-batu karang dengan berbagai macam ekosistem laut yang memang bisa ditemukan ketika kita berkunjung ke tiga wisata tersebut. Sementara untuk Pulau Pelepas sendiri ataupun dikenal juga dengan Pulau Lampu, ini memiliki ciri khas berupa adanya mercusuar yang memang sudah dibangun sejak peninggalan zaman Belanda terdahulu. Diketahui memang untuk tiga pulau ini sampai saat ini memang belum banyak ataupun belum cukup terjamah atau bahkan bisa dibilang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah setempat karena memang lokasinya terbilang cukup jauh dari pusat kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski demikian, untuk ketiga pulau sendiri ini memang masih cukup menjadi bidikan para wisatawan yang ingin berlibur, baik itu pulang pagi ataupun sore, ataupun bagi wisatawan yang ingin ngecamp ataupun berkemah dengan tujuan untuk memancing ataupun hanya sekedar menikmati indahnya laut pantai dan semilir angin pesisir pantai. Dan perlu saya sampaikan untuk sampai saat ini sayangnya untuk ketiga pulau tersebut belum memiliki banyak fasilitas penunjang ataupun pendukung, terutama belum adanya dermaga sehingga bagi para pengunjung yang hendak berlibur ke ketiga pulau tersebut harus siap berbasah-basahan ya, karena memang untuk perahu yang akan menepi itu harus tidak bisa langsung menepi ke tepi pantai, sehingga membuat para pengunjung harus berjalan sedikit dengan kaki, telanjang kaki ya, supaya bisa menikmati keindahan tiga pulau tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Arya Bima dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita beralih ke Bali nih. Ada sebuah objek wisata baru di Kota Denpasar yang bernama Tukat Bantara Ayung. Objek wisata ini diresmikan pada hari Minggu 22 Mei oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara. Lokasi tepatnya yakni ada di kawasan Jalan Sulatri, Desa Kesiman Putilan, Denpasar, Bali. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, kita saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, ada Putus Partika yang akan melaporkannya. Silakan. Baik, terima kasih Firda dan juga saudara Tribuners. Dapat saya laporkan dari Denpasar sendiri bahwa saat ini Kota Denpasar memiliki objek wisata baru yang bernama Tukat Bantara Ayung. Adapun lokasinya yakni di Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Bali. Untuk diketahui bahwa Tukat Bantara Ayung ini berada di bantaran Sungai Ayung atau Tukat Ayung yang membelah Kota Denpasar bagian timur. Dan objek wisata ini mulai dibuat sejak tahun 2020 lalu, dimulai dengan penataan atau pembersihan kawasan sungai, selanjutnya dibuat jogging track. Selain itu juga ditambahkan beberapa fasilitas lain termasuk pemappingan. Adapun kegiatan ini dilakukan melalui program padat karya tunai desa yang dilakukan oleh pihak Desa Kesiman Petilan bersama LPM Kesiman, di mana dalam pengerjaan atau penataan ini melibatkan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang dirumahkan maupun yang di PHK, termasuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Di mana sudah diketahui di kawasan ini terdapat sebuah goa, yaitu ini adalah goa peninggalan zaman prasejarah dan diduga zaman Jepang, dan dulu goa ini digunakan oleh para pejuang untuk bersembunyi saat perang penjajahan ataupun zaman perjuangan. Adapun gua ini ditemukan secara tidak sengaja oleh warga setempat saat melakukan pembersihan di areal tersebut. Saat menggali tanah, tiba-tiba tanahnya amblas dan ditemukanlah gua. Dan menurut keterangan warga sekitar, gua ini sebenarnya ada banyak gua di kawasan ini, namun yang baru ditemukan hanya satu yang tepatnya berada di kawasan Tukat Bantara Ayung yang baru dibuat ini. Ketua LPM Kesiman Petilan, I Gede Yogi
Pramana mengatakan bahwa adapun yang dikhususkan di objek wisata Tukad Bantara Ayung ini yakni tanaman langka yang ada di Bali. Semisal ada buah-buahan yang yakni badung, troring atau duku, ada kepundung juga nantinya akan menjadi daerah tujuan wisata khusus untuk tanaman-tanaman langka. Selain itu, untuk pembukaan kemarin dilakukan dengan serangkaian dengan festival yakni Bantara Ayung Creative Art Festival atau BICRAF, di mana dalam festival ini dilakukan berbagai kegiatan seperti ada festival band, ada lomba melukis di mana tema untuk melukis sendiri adalah menggambar objek-objek yang ada di kawasan Bantara Ayung ini. Selain itu juga ada lomba fotografi dengan mengeksplor kawasan di Bantara Ayung ini sendiri. Sampai saat ini di Bantara Ayung sendiri sudah ditanam sebanyak 160 bibit tanaman. Dari 160 bibit ini sebanyak 60 tanaman adalah tanaman langka yang sudah langka keberadaannya di Bali dan beberapa juga untuk keperluan upacara adat agama Hindu di Bali. Demikian laporan dari Denpasar. Ya, baik. Terima kasih rekan Putus Partika dari Tribun Bali atas lapornya. Selamat bertugas kembali. Nah, Tribuners, kali ini Firda akan merekomendasikan sebuah kafe tempat nongkrong yang ada di Jakarta Timur nih. Pancong Rest Cafe namanya, merupakan tempat makan yang menyajikan banyak pilihan menu, mulai dari minuman dingin, makanan berat juga ringan, dan juga memiliki khas yakni menjual pancong. Harga makanan dan minuman yang disajikan pun juga bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp20.000. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Randy yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Randy. Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, kali ini saya membahas tentang Pancong Rest Coffee yang merupakan tempat makan yang menyajikan banyak pilihan menu, di mana makanan ini menyajikan minuman dingin, makanan berat, juga makanan ringan khas, yakni yang menjual titik utama jualannya yakni pancong. Harga makanan dan minuman yang disajikan di tempat ini bervariasi, mulai dari harga Rp3.000 hingga paling mahal yakni Rp20.000. Ya, tempat ini berlokasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kampung Bulak, RT 2 RW 16, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Nah, tempat ini kerap ramai di waktu-waktu tertentu, ya, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tempat ini juga ramai kerap kali di waktu-waktu tertentu, yakni di hari libur, yakni hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, tempat ini juga memiliki 3 ruko lainnya yang berada persis di arah utara dan selatan, sehingga tempat duduk pelanggan juga bisa memiliki pilihan banyak untuk duduk. Ya, menurut pengakuan warga sekitar, tempat ini kerap dikunjungi tidak hanya dari masyarakat pada umumnya, melainkan beberapa selebritis papan atas juga kerap kali mampir mencicipi pancong tersebut. Nah, di tempat ini juga memiliki menu andalan, yakni pancong keju susu, di mana pengakuan tersebut beberapa dari pengunjung kerap kali memesan, menurut pantauan Warta Kota Live, memesan pancong dengan menu keju susu tersebut. Ya, mungkin segitu aja, Firda, bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Randy dari wartakotalive.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Randy dari seorang pengunjung yakni bernama Gisel dan juga Chandra. Berikut liputannya untuk Anda. Nggak pernah kesini sih, baru ini pertama. Jadi ini diajak sama teman, katanya rame di sini. Oh, baik. Berarti ada alasan Mbak sendiri mau kesini tuh karena apa, Mbak? Karena diajak nongkrong, terus di pinggir jalan gitu, jadi nggak ngap. Kalau nongkrong di dalam ruangan kan gerah. Oke. Mbak, tanggapannya nih Mbak sama nongkrong di sini, apa Mbak Indasen, apa menunya beda dengan pancong-pancong lain atau gimana, Mbak? Nggak tahu, karena baru pertama kali sih Mas, jadi mau coba, semoga enak deh. Oke. Berarti rame mulu nih Mbak daerah sini, Mbak? Kayaknya sih rame mulu, tiap hari kayaknya deh ini rame. Mas Chandra, alasannya kenapa sih Mas mau main di pancong ini? Karena suasananya rame aja sih, seru, enak. Oke. Iya. Mas, ada alasannya nggak Mas? Apakah pancong di sini berbeda dengan pancong-pancong yang lain gitu? Nggak ada sih, soalnya sih dari zaman SMA suka main ke sini aja. Oh, zaman SMA. Emang sering nongkrong di sini Mas? Sering dulu. Oh. Sampai sekarang masih sering
pribadi. Sama sering. Sama siapa aja Mas biasanya kalau nongkrong Mas? Biasanya sih sama teman, ya, sama teman-teman aja sih. Oke, siap. Biasa kalau datang tuh hari apa Mas yang sering datang? Mungkin paling hari libur aja ya. Hari libur. Datangnya, setiap hari libur doang. Oke. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong-Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong-Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, kali ini Firda punya rekomendasi tempat wisata di Maluku Tengah nih, namanya Air Ninivala yang terletak di Negeri Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram, Provinsi Maluku. Destinasi wisata berada di ketinggian 1.280 mdpl dengan luas kurang lebih 300 meter persegi di bawah kaki Gunung Binaya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, ada Ajeng Hatali yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ajeng. Baik, terima kasih rekan Firda dan juga Tribuners. Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa menunjukkan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Maluku Tengah ini, adanya di Pulau Seram Selatan, tepatnya di bawah kaki Gunung Binaya. Dan salah satu destinasi wisata ini berada di bawah kaki Gunung Binaya ini masih masuk dalam daerah konservatif, yaitu Taman Nasional Manusela. Ini berada di puncak, yaitu Desa Piliana. Nah, kalau kita mau melihat jarak untuk bisa ditempuh,
dari pusat kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, sekitar 100 km untuk bisa mencapai destinasi wisata ini. Dan ini bisa ditempuh menggunakan kendaraan beroda 2 maupun beroda 4. Namun harus berhati-hati nih bagi Tribuners, terutama buat kalian yang menggunakan kendaraan beroda 4 karena jalur akses untuk menuju ke kawasan ini cukup sulit, butuh skill yang mantap untuk bisa menaiki tanjakan bebatuan di kawasan Desa Piliana ini. Nah, begitu tiba di sana, kita akan disambut dengan udara yang sangat fresh, di mana pintu untuk masuk di kawasan Air Nini Fala ini terdapat pepohonan yang ditumbuhi di sekitar jalan, dan ada juga gazebo yang dibangun di sisi kanan dan juga kiri jalan setapak menuju ke Air Nini Fala ini. Juga ada beberapa pamflet yang dipasangkan oleh para pengelola destinasi wisata ini, banyakkan itu menunjukkan atau lebih seperti peringatan kepada para pengunjung untuk bisa bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Begitu masuk di kawasan Air Nini Fala, kita akan dimanjakan dengan air yang berwarna biru atau hijau toska seperti itu. Kita bisa melihat langsung di dasar airnya, di mana juga ada gelembung-gelembung yang kalau kita lihat, kita akan berkesimpulan bahwa ini pasti air panas nih. Tapi sayang banget, dinginnya boleh dicoba. Tribuners, ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat recommended buat kalian yang ingin mencoba hal-hal baru, dan juga yang eksis di sosial media juga sangat instagramable banget, karena setiap pojok daripada destinasi wisata ini bisa dijadikan sebagai spot foto Tribuners. Nah, kalau di akhir pekan, biasanya para pengunjung ini datang dari berbagai daerah. Ada dari pusat kota Masohi, ada juga berbagai kawasan yang ada di Pulau Seram, dan yang paling banyak juga dari kota Ambon kalau di puncak libur. Ini destinasi wisata ini dikelola secara mandiri oleh para pengurus desa yang masuk dalam BUMDes seperti itu ya. Mereka juga tengah membangun beberapa fasilitas untuk bisa melengkapi destinasi wisata ini, seperti tempat toilet, ada juga tempat sampah yang dipasangkan di beberapa pojok, dan juga mereka setengah mengembangkan beberapa hal yang bisa dikembangkan dari memberdayakan para masyarakat di sini agar destinasi wisata ini bisa mengembangkan atau meningkatkan lagi pendapatan masyarakat lokal yang ada di Desa Piliana. Jadi kita imbau sekali lagi untuk para pengunjung yang ingin melancong ke destinasi wisata Air Nini Fala atau yang disebut dengan Kali Jodoh ini, agar bisa memperhatikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotorinya, dan juga tidak mengambil tanaman-tanaman yang masih dilindungi oleh Taman Nasional di Gunung Binaya ini. Oke, dan untuk itu buat Tribuners, sekali lagi kami bisa mengajak kalian jangan lupa untuk bisa berkunjung ke Air Nini Fala. Saya lupa tadi bisa menyebutkan kalau Kali Jodoh ini merupakan sebutan lain dari Air Nini Fala ya. Kenapa disebutin Kali Jodoh? Karena ini menurut para lokal ya, ada 2 pohon yang tumbuh di dalam Kali Jodoh atau Air Nini Fala ini disimbolkan sebagai perempuan dan juga laki-laki. Jika para pelancong yang berlutut di antara kedua pohon ini dipastikan bisa mendapat jodohnya dengan segera mungkin. Baik Tribuners, saya Ajeng Hatalea dari Maluku Tengah mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk main-main ke Kabupaten Maluku Tengah. Almato. Baik, terima kasih rekan Ajeng dari Tribun Ambon atas rekomendasi tentang Air Nini Fala wisata cari jodoh di kaki Gunung Binaya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang pengunjung yakni Alimin Siliombona dan juga pengelola Air Nini Fala Ida Walalayo. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah ke sekian kalinya. Sekian kalinya tuh berapa? Berarti sering ya? 7 sampai 8 kali. Ya Allah. Saya pernah bosan kah? Saya pernah bosan. Karena satu orang yang datang bisa panggil yang teman-teman lagi, besok minta ajak yang lain. Oh sih. Lalu kalau menurut Abang ini tempat rekomend untuk orang-orang yang mungkin belum boleh rekomend, tapi memang harus perlu perjuangan karena jalanannya yang mungkin belum kurang bagus. Jadi mungkin bisa perhatian dari masyarakat atau toko-toko pemuda atau bisa usul ke atas kan? Oke.
Para pengunjung kira-kira sampai di sini ya bisa jaga kebersihan, datang sampah-sampahnya bisa ditempatkan atau kalau tidak ada tempat buang sampah bisa dikumpul nanti buang di tempatnya. Oh, BUMDEK. Berarti Nini Tala ini masuk. Oh, dikelola untuk oleh BUMDEK. Sejak kapan itu BUMDEK pegang? Sejak 2015. Oh, oke. Nah, kalau untuk tiket masuk sendiri berapa? Tiket masuk satu kepala 10.000. Satu kepala 10.000. Lalu ada parkiran ini untuk mobil pisah lagi dari tiket tadi ya? Iya. Berapa untuk mobil? Kalau mobil 5.000, kalau motor 2.000. 2.000. Ini puncak ramainya tuh hari apa saja, Ibu? Hari Sabtu, hari Minggu. Hari Sabtu, hari Minggu ya. Kebanyakan kalau pengunjung datang tuh dari mana? Dari mana saja? Dari Masuhi, Ambon, Ada dari Ambon. Seram Barat. Oh. Ya. Kalau di sini apa yang paling diunggulkan selain memang ketemu harus nyemplung di bawah itu ada makanan, ada apa gitu? Ada minyak lawang yuk. Apa itu? Minyak lawang, minyak panas. Oh, berarti ada oleh-oleh khas ini yang Iya. dijual ya. Oh Yang iya, dijual. nanti ketemu. Pengunjung Kebun Raya Bogor dibuat jingkrak-jingkrak saat menyaksikan konser Sunset di Kebun Raya Bogor pada Minggu 22 Mei kemarin. Bahkan sang vokalis sempat turun dari atas panggung untuk turun bernyanyi di tengah penonton hingga menambah riuh teriakan para fansnya. Para penonton pun langsung mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan idolanya yang belum tentu ditemuinya lagi dengan jarak yang sangat dekat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda. Memang acara Sunset di Kebun Raya Bogor ini mengundang beberapa artis ternama di Indonesia ya, seperti Vera, kemudian Niji, kemudian Sore. Nah, pada waktu hari kemarin itu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 yang sekaligus merupakan hari kedua dari penyelenggaraan Sunset di Kebun Raya Bogor ini, mengundang Cikini Tropical Sound, kemudian Sore, dan juga yang terakhir yaitu Niji. Menurut data yang kami himpun bahwa pengunjung yang hadir selama 2 hari penyelenggaraan Sunset di kebun itu sebanyak lebih dari 2.500 orang. Nah, domisili untuk penonton yang hadir yaitu dari sekitaran Jabodetabek, walaupun diselenggarakannya di Bogor, namun 50% pengunjung yang datang itu dari Jakarta. Nah, setelah perform Niji di terakhir itu para pengunjung sangat antusias dan juga euforia sangat meriah terlihat di acara Sunset di kebun ini. Banyak sekali penonton yang mengaku merasa puas dengan performa Niji, walaupun vokalisnya saat ini bukan lagi Giring Ganesha. Menurutnya baik Giring ataupun vokalis Niji saat ini sama bagusnya dan sama kerennya. Dan juga ketika vokalis tersebut turun dari panggung, dengan seketika para penonton itu mengeluarkan ponselnya dan juga ikut bernyanyi bersama vokalis band Niji tersebut. Begitu rekan Firda laporan dapat saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Ahmad dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pengunjung bernama Acel dan juga Rifa. Berikut liputannya untuk Anda. Senang banget sih, apalagi udah 2 tahun kan pandemi, apalagi kita baru pertama kali banget ini udah nonton konser baru lagi di tahun 2022 gitu. Mbak sendiri ngefans gak sama band ini? Ngefans banget, dari SD. Agak nostalgia lagi ya jadinya ya. Favorit aku sih Niji. PJ. Paling pecah di bagian mananya tuh? Disco yang sih. Lagu penutup ya Mbak ya? Iya. Oke. Sayang aja nggak ada biarlah. Karena waktu ya. Walaupun gak ada Giring tapi tetap keren atau gimana? Keren dong. Mending Giring atau yang ini? Waduh. Gak bisa jawab. Dua-duanya keren, udah keren. Oke, siap. Mbak, mungkin ada pesan nih kepada masyarakat melihat kan sekarang sudah masuk endemi ya. Apa nih pesan dari Mbak? Mungkin masih harus taat prokes sih, harus tetap pakai masker, harus taat juga pakai sanitizer, jangan ngerugiin orang lain. Setuju.
Penantian panjang AC Milan untuk kembali menjadi juara Serie A di Italia berakhir sudah. Untuk pertama kali dalam 11 tahun, klub merah hitam berjuluk Diavolo Rosso meraih Scudetto. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Ya baik Firda, terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, kami sampaikan kepada Anda bahwa Milanisti atau para penggemar berat klub sepak bola asal Italia AC Milan merayakan Scudetto ke-19 AC Milan itu secara meriah dengan penuh euforia tadi malam, di mana saat laga terakhir atau laga penentuan meraih Scudetto gelar Liga Italia ke-19 itu, Milanisti Sessione Manado atau Milanisti yang berada di Manado dan sekitarnya itu menggelar nobar partai antara Sassuolo dan AC Milan, di mana laga ini dimenangkan oleh AC Milan dengan skor akhir 3-0. Dengan demikian AC Milan memastikan meraih gelar ke-19 juara Serie A. Nah, Milanisti Sessione Manado pun merayakan juara AC Milan ini secara istimewa. Mengapa demikian? Karena sudah sekian lama Milanisti tidak menyaksikan tim kebanggaannya meraih juara Liga Italia. Kurang lebih 11 tahun Milanisti menanti, dan tahun 2022 ini dahaga akan gelar juara itu boleh terbayarkan, boleh terpuaskan dengan melihat Sandro Tonali dan rekan-rekan bisa meraih piala juara Serie A. Dan dalam nobar tadi malam itu berlangsung sangat meriah, kurang lebih ada sekitar 500-an Milanisti yang berasal dari Manado, Kota Bitung dan sekitarnya yang berada di sekitar Manado itu berkumpul di Taman Berkat God Bless Park Kota Manado dan merayakan kemenangan Milan atas Scudetto ke-19. Selain merayakan Scudetto di Taman Berkat, Milanisti juga menggelar konvoi. Meskipun menggelar konvoi subuh hari, tetapi konvoi berjalan dengan aman dan tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian kami laporkan, Firda. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fernando, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kawasan wisata Suranadi kembali ramai dikunjungi wisatawan setelah 2 tahun terakhir sepi karena pandemi COVID-19. Sejak sepekan lalu hingga pada Minggu 22 Mei, ramainya kawasan yang kaya pemandian alami ini tak lepas dari pengaruh periode libur Lebaran dan kebijakan pengetatan aturan prokes yang mulai longgar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Robian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robi. Baik, terima kasih rekan Firda. Sejak sepekan belakangan ini, kawasan wisata Suranadi kembali ramai dikunjungi setelah 2 tahun terakhir mengalami sepi pengunjung karena dampak pandemi COVID-19. Nah, ini juga tidak lepas dari kebijakan terkait prokes yang mulai dilonggarkan oleh pemerintah. Bahkan ketika kami, Tribun Lombok, datang ke sana, sejumlah masyarakat yang datang berkunjung itu tidak menggunakan masker lagi sebagai bagian dari prokes. Di samping itu, masyarakat yang datang ke sana didominasi oleh wisatawan lokal. Jadi belum ada terlihat wisatawan mancanegara seperti biasanya, mungkin karena memang pembukaan penerbangan internasional belum merata untuk ke daerah Lombok. Nah, banyak yang bisa kita nikmati di Suranadi ini. Terutama yang menjadi andalannya adalah 4 pemandian mata airnya. Nah, pemandian mata air alam ini memang berasal dari pegunungan dan sebagian juga memang muncul dari mata air yang ada di Suranadi. Konon katanya ini tidak lepas dari nilai sejarah yang ada di sana, yang merupakan akibat dari suatu perjalanan seorang penyebar Hindu ketika tongkatnya ditancapkan ke tanah, kemudian muncullah sebuah air yang kini menjadi pemandian. Nah, selain pemandian air alami, juga di sana banyak wisata kuliner seperti sate bulayak menjadi sate khas tradisional Lombok dengan harga 25.000, dan ada juga kelapa yang harganya 10-15.000. Nah, jadi di akhir pekan memang wisata Suranadi ini selalu ramai dikunjungi, namun meski demikian di hari-hari biasa juga tetap ramai dikunjungi karena banyak para pelajar biasanya dan mahasiswa datang ke sana tidak hanya untuk melakukan rekreasi tapi juga untuk belajar, mengingat Suranadi ini bagian dari hutan lindung yang menyimpan banyak sekali aneka hewan hayati dan tumbuh-tumbuhan yang sampai saat ini dilindungi oleh pemerintah. Begitu rekan Firda.
Ya baik, terima kasih rekan Robi dari Tribun Lombok atas rekomendasi wisatanya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live Tribun Travel Update. Jangan lupa saksikan terus live Tribun Travel Update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.